Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara broadcast Bravo for Disability Podcast. Broadcast kali ini udah masuk episode ketiga. Dan dalam episode kali ini serta dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional, kita mengangkat tema yaitu tentang transportasi publik di Jakarta, khususnya untuk teman-teman disabilitas. Oke, pada podcast kali ini kita kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau juga aktif di beberapa organisasi disabilitas dan di Dewan Transportasi Kota Jakarta. Langsung aja kita perkenalkan narasumber kita yaitu Bapak Ajat Sudrajat atau panggilan kerennya tuh Mang Ajat. Mang Ajat, apa kabar Mang Ajat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya sekarang. Ya. Selamat malam. Selamat mengikuti broadcast for disability. Bravo for disability. Ya, perkenalkan nama saya Ajat Sudrajat. Kalau orang sini bilang saya dipanggilnya Bang Ajat sebetulnya. Dan teman-teman juga semua manggil Abang. Kecuali teman-teman Bravo memanggil Mama. Ya, nama saya Ajat. Saya kebetulan aktif di berbagai macam organisasi, terutama organisasi disabilitas, yaitu pada saat ini saya menjabat sebagai Wakil Ketua Pertuni DKI Jakarta periode 2016-2021. Lalu saya juga pada saat ini sedang aktif di Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia di pusat. Saya sebagai Ketua Bidang 1, yaitu membawahi Departemen Hukum dan Advokasi, Departemen Pembinaan Wilayah, terus Departemen Kaderisasi dan Kepemudaan, serta Departemen Krisis Center. Dan di tahun 2020 kebetulan saya terpilih sebagai anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta. Berarti terpilih ya, Mang? Terpilih. Berarti kalau terpilih ada seleksinya nih? Ada seleksi. Oke. Seleksi yang ketat, ada soal-soal yang menurut saya luar biasa kan gitu. Nah, memang saya kebetulan awalnya adalah seorang aktivis disabilitas, akhirnya saya dihadapkan dengan masalah transportasi yang kebetulan juga saya belum terlalu ngeh masalah transportasi. Saya hanya pengguna saja, namun ketika seleksi saya harus dihadapkan dengan permasalahan transportasi. Namun memang ada kelebihan dari saya membawa semangat transportasi yang berkeadilan dan semangat transportasi yang akses disabilitas. Dan waktu itu juga saya sudah mengangkat tema yaitu integrasi yang integrasi transportasi yang akses. Ya, yang akses. Jadi transportasi udah terintegrasi juga harus akses. Akses. Tapi kalau misalnya nih Mang, orang awam nanya nih, orang Jakarta, tentang DTKJ, gambaran singkatnya tentang DTKJ itu seperti apa sih Mang? Iya, DTKJ itu satu lembaga independen yang dia berdiri berdasarkan Perda di tahun 2004, diawali waktu itu zaman gubernurnya Pak Sutioso waktu itu. Dan DTKJ bertugas yaitu membantu pemerintah, khususnya gubernur, untuk membantu berbagai macam pertimbangan dalam rangka meluncurkan atau membuat kebijakan strategis di masalah transportasi. Selain itu juga kita juga menerima aduan dari masyarakat, mengenai transportasi, sumbang, saran, kritikan segala macam itu adanya di kita, dan itu bisa
disampaikan ada di YouTube, ada di Facebook, ada di Instagram, juga. bahkan ada di Twitter. Ya. Email juga bisa. Email juga bisa. Nanti kita jelasin channel-channelnya aja ya, biar yang nonton nanti kalau memang ada keluhan, aduan, kendala terkait transportasi publik bisa langsung disampaikan ke DTKJ. Nah, kalau Bang Ajat sendiri di DTKJ itu sebagai apa, Bang? Saya kebetulan anggota DTKJ dan saya duduk di Komisi Keselamatan, Keamanan dan Kenyamanan. Keselamatan, keamanan dan K3. Iya, K3. Kalau peran singkatnya komisi tersebut? Iya, yang pastinya tugas kami kebetulan kita diketuai oleh Pak Prayudi. Beliau adalah pakar politik luar biasa. Beliau sudah malang melintang di dunia transportasi. Terus ada Bu Devi Andra, beliau juga pakar juga, dan Pak Daryono juga, walaupun beliau adalah perwakilan driver, tapi beliau juga pakar juga. Jadi tugas kita itu yang pastinya yang pertama menerima aduan dari masyarakat dan terus membahas mengenai keselamatan, keamanan dan kenyamanan bertransportasi. Berarti intinya dalam bertransportasi DTKJ sangat menjunjung tinggi keamanan, kenyamanan, dan aksesibilitas juga ya. Untuk semua ya. Tapi ya untuk semua teman-teman disabilitas berarti kan? Betul. Dan motonya DTKJ adalah transportasi berkeadilan. Itu motonya. Berkeadilan untuk semua, untuk disabilitas, untuk lansia, untuk bahkan untuk saudara-saudara kita yang ada di pesisir pantai di Pulau Seribu. Ya. Di Jakarta ada pulauan juga ya, Bang ya. Betul. Dan mereka harus menikmati itu, nggak cuma di darat aja, tapi lautan juga. Mereka punya hak buat. Berarti DTKJ sampai ke sana juga ya? Iya, betul. Tapi kalau di kota lain tuh ada gak sih dewan transportasi juga? Setahu saya hanya baru Bekasi ya yang ada dewan transportasinya, dan kalau nggak salah Depok juga baru sudah terbentuk atau baru terbentuk gitu. Tapi menurut Bang Ajat sendiri cukup penting dewan transportasi ini di setiap kota? Ya, sangat-sangat penting karena memang DTKJ ini adalah merupakan kontrol untuk transportasi di kota-kota besar, khususnya kota Jakarta. Dan DTKJ itu dekat dengan masyarakat. Jadi apa yang disampaikan masyarakat, ya itu yang nanti kita akan sampaikan, dan itu menjadi rekomendasi kita ke gubernur. Karena memang di DTKJ ini kita diisi oleh beberapa unsur. Ada unsur pakar, pasti pakar ya yang memang sudah paham mengenai mengenai transportasi. Ada perguruan tinggi, itu pastinya juga sesuai dengan dengan jurusannya. Terus ada juga dia juga pengusaha yang operator transportasi dengan gitu. Terus ada juga dari LSM. LSM termasuk saya ini dari LSM. LSM yang berasal dari Pertuni dan mewakili teman-teman disabilitas. Dan juga selain LSM juga ada pengguna dan juga ada pengemudi. Itu jadi ada 6 unsur itu. Jadi semua elemen tuh ada. Ada semua. Yang fungsinya tadi agar transportasi itu sampai aspirasinya nggak cuma dari satu elemen. Betul. Jadi semua menyeluruh, dan di situ nanti kita sama-sama bahas, diskusikan, bahkan kita seringkali mengadakan FGD untuk membahas misalnya satu masalah kebijakan yang kebijakan yang akan disampaikan atau yang akan digulirkan oleh pemerintah. Nah, itu biasanya kita bahas dulu, kita buat semacam diskusi dengan seluruh kalangan masyarakat. Nah, setelah itu baru kita analisis. Di situ ada dewan pakar, ada pengguna, ada juga pengusaha. Nah, setelah itu baru kita jadikan rekomendasi dan kita berikan kepada publik.
pada para pemangku pemangku itu ya. kebijakan ya. Berarti sebenarnya cukup penting transportasi untuk memajukan transportasi, khususnya transportasi publik di sebuah kota. Iya. Berarti dalam hal ini kota DKI Jakarta. Kota DKI. Tapi Mang Ajat sendiri berarti sudah menggunakan transportasi publik dari lama. Saya kebetulan masuk ke Jakarta tahun 93. 1993 dan sudah mulai keluar karena memang waktu itu saya di asrama PSBN Cawang. Nah, sudah mulai menggunakan transportasi di tahun 1994. Nah, itu dari situ saya naik mikrolet, saya naik bis dan lain-lain gitu kan. Komuter lain masuk ke DTKJ juga? Iya, betul masuk. Gitu dan banyaklah pengalaman saya ya menggunakan transportasi umum. Berarti MRT sekarang LRT juga udah masuk ke DTKJ Keseluruhan semuanya sudah sudah pasti dalam pengawasan kita. Tapi berarti Mang Ajat dari sekian lama udah menggunakan transportasi khususnya di Jakarta dan sekarang juga udah masuk ke dalam anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta. Nah, itu menurut Mang Ajat bagaimana sih perkembangan transportasi publik tersebut khususnya buat Mang Ajat sebagai individu dengan hambatan penglihatan? Ya, yang pastinya pemerintah kita pada saat ini sedang berbenah. Bagaimana kita tahu bahwa permasalahan kemacetan ini sangat luar biasa di DKI Jakarta. Poin transportasi publik sebenarnya untuk mengurangi kemacetan, gitu. Pasti. Salah satunya itu yang sedang digarap habis gitu kan, gitu. Bagaimana caranya kemacetan itu bisa berkurang. Nah, ada beberapa kebijakan dan selain itu juga termasuk pengguna kemudahan untuk menggunakan transportasi umum gitu kan. Kemudahan. Pasti ya. Iya, kemudahan. Nah, ini termasuk ke teman-teman disabilitas. Walaupun memang tetap masih ada kekurangan, tapi semakin kesini pemerintah semakin berbenah. Tapi Mang Ajat sendiri pasti kan sering ini juga ketemu sama teman-teman disabilitas lain atau dari masyarakat umum, pernah dengar kayak keluhan secara langsung nggak sih Mang yang memang ternyata itu tuh masih masalah utama? Ya, itu pasti. Dari tahun 94 sampai 2004 itu permasalahan itu sangat luar biasa, sangat bermasalah. Belum kita berhimpit-himpitan, terus terkadang kalau misalnya kita naik bis biasa, wah itu kan udah banyak, terus udah begitu maaf keamanannya juga nggak terjamin gitu kan gitu. Terus sekalinya kita mau naik mobil yang agak bagus, pastinya juga mobil yang harganya juga lebih tinggi gitu kan, mobil AC waktu itu. Namun itu juga sama, keamanannya juga belum tentu terjamin. Hingga alhamdulillah di tahun 2004 pemerintah DKI Jakarta menggulirkan bis Transjakarta. Nah, ini awal dari kemajuan transportasi kita, bahwa di situ kita bisa aman, kita bisa nyaman gitu. Walaupun tetap ya tangan-tangan jahil itu tetap masih ada, tapi alhamdulillah terutama teman-teman yang disabilitas, saudara-saudara bapak ibu kita yang lansia dan juga ibu-ibu hamil itu bisa terlayani dengan baik. Itu dari tahun 2004 sampai sekarang. Namun ada sedikit kekecewaan dari kita, dari pengguna, khususnya dari teman-teman disabilitas. Transjakarta dulunya luar biasa pelayanannya, namun karena didasarkan katanya ada pengurangan anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah DKI Jakarta, akhirnya mereka mengurangi jumlah karyawan. Akhirnya pelayanan yang tadinya sangat luar biasa akhirnya berkurang. Dikuranginya petugas di dalam bis. Tadinya kan ada
1 atau 2 petugas di dalam bis. Itu di luar supir. Itu di luar supir yang bisa membantu kita, yang bisa mengamankan bis kalau misalnya ada hal-hal yang terkadang yang kita tidak inginkan gitu. Nah, akhirnya karena memang ada pengurangan, nah itu juga menyebabkan juga berkurangnya pelayanan yang kita sudah dapatkan di Transjakarta. Nah, akhirnya tahun berapa Bang? Ya, saya sih dari tahun 2017-18 lah ya, udah agak berkurang pelayanannya. Padahal petugas itu sangat berguna, khususnya untuk teman-teman disabilitas. Jadi petugas itu cukup penting, cukup penting membuat tadi itu kenyamanan dalam transportasi publik. Betul, kenyamanan, keamanan, keselamatan itu sangat penting. Terlebih kalau misalnya terkadang kan ada kecelakaan bis yang pernah terjadi dialami oleh teman-teman juga. Bisnya itu mungkin ada mengecet atau ada sedikit keluar asap. Nah, waktu itu ada kejadian teman-teman kebingungan karena masing-masing penumpang lain sendiri. Iya. Sedangkan teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra, itu mereka nggak bisa apa-apa, kemana dia mesti lari kan gitu. Nah, ini sebetulnya ini yang nggak dipikirkan oleh teman-teman kita yang di manajemen Transjakarta. Ini yang nggak dipikirkan oleh mereka. Benar, karena ya walaupun nggak sering tapi pasti ada kondisi khusus. Dan terlebih kalau teman-teman ya pastinya juga butuh mereka lah ya. Kalau misalnya terkadang kan kualitas kualitas audio yang disediakan itu kadang-kadang kurang keras. Terus kadang-kadang teman-teman juga mungkin karena saking lelahnya dia tertidur, akhirnya bisa terlewat. Nah, itu malah akhirnya bisa menyebabkan kesulitan teman-teman untuk menggunakan transportasi. Tapi DTKJ sendiri sudah menyampaikan hal itu? Sudah. Kita sudah menyampaikan keluhan dari teman-teman disabilitas terutama. Kita sudah terima, kita sudah sampaikan. Bahkan ketika kita ada kunjungan ke ke kantor Transjakarta, itu seluruh anggota DTKJ datang ke kantor Transjakarta, kita mengadakan audiensi, kita sampaikan masalah itu. Dan respon mereka? Ya, sampai sekarang belum, karena memang alasannya itu masalah anggaran. Dan sekarang juga mungkin pandemi. Ya, sekarang tambah lagi pandemi. Jadi macam-macam dah alasannya. Ya, jadi ya, tapi harapannya ke depannya tetap, saya berharap ke depannya supaya kembali TJ itu sudah kita nilai bagus, harusnya kembali lagi kepada bagus. Makanya kemarin kita ada DTKJ Award. Kenapa Transjakarta kita tidak jadikan sebagai pemenang award tersebut, karena memang pelayanannya yang tadinya menurut kita baik sekarang jadi menurun. Akhirnya itu pemenangnya siapa DTKJ Award? MRT. Ya, sementara MRT nih yang luar biasa gitu kan gitu. Mudah-mudahan kedepannya semuanya cuma MRT, mudah-mudahan MRT tetap mempertahankan pelayanan apiknya, pelayanan bagusnya terhadap disabilitas, dan operator-operator lainnya juga meningkatkan pelayanan terhadap disabilitas. Semuanya harus semuanya. Tapi kalau kita bahas transportasi kan nggak cuma tadi TJ Bang. Iya, betul. Dan sekarang juga gubernur kita Bapak Anies Baswedan sedang gembor-gemborkan tentang integrasi. Iya. Jadi betul. Antara kita naik TJ bisa langsung nyambung ke MRT, nyambung ke LRT ya kan, atau nyambung ke apa itu kan? Iya. Namanya Bang? Jaklingko ya. Mikrotrans. Ya, Mikrotrans ya. Nah, kalau Mang Ajat sendiri terkait hal itu sudah bagus belum sih pelaksanaan? Dan khususnya buat teman-teman disabilitas, apakah masih banyak kendala dalam menerima integrasi tersebut? Ya, yang pasti kalau dilihat dari perencanaan luar biasa. Itu TJ juga pada saat ini sedang berbenah.
terus apa namanya, tadi juga saya dengar apa namanya, dinas Perhubungan. bukan dinas perhubungan, dinas lupa, pokoknya pemerintah itu sedang berbenah gimana halte itu nantinya apa namanya difasilitasi dengan lift buat teman-teman buat teman-teman disabilitas gitu kan gitu. Bahkan menurut saya cuma bukan disabilitas aja, banyak juga masyarakat yang menggunakan itu. Artinya pemerintah sekarang sedang berbenah mempersiapkan supaya apa namanya, transportasi integrasi kita lebih mudah dan lebih apa namanya, lebih mudah, lebih aksesibel gitu kan. Pastinya jika aksesibel untuk disabilitas aja sudah terpenuhi, maka saya yakin untuk yang lain Benar. Ketika untuk disabilitas saja sudah merasa nyaman dalam melaksanakan dalam menggunakan transportasi publik, apalagi yang lain dan juga kita sudah sampaikan ke apa namanya, kebetulan sistem pembayaran ini kan dikoordinir sama PT Jaklingko namanya. PT Jaklingko. Kita sudah sampaikan bagaimana kartunya itu nanti juga akses untuk teman-teman gitu, dan mereka kan ternyata akan menggulirkan satu aplikasi yang nantinya akan ada jadwal apa namanya, mengenai pemberangkatan, terus nyampein misalnya MRT-nya jam berapa, TJ-nya jam berapa, terus jaraknya di mana. Nah itu nanti ini kan saya sudah sampaikan, mudah-mudahan aplikasi ini juga akses untuk teman-teman, khususnya teman-teman tunanetra. Itu semua apa integrasi transportasi publik ada di situ kan? Ada semua di situ. Jadi nanti kartunya satu, tapi kita bisa pakai semua. Bisa buat Transjakarta, bisa buat MRT gitu kan gitu, dan memang itu sudah. Oh, tapi itu belum diluncurkan. Sudah ada rencana. Berarti benar ya, secara garis besar kalau kata Mang Ajat, transportasi publik kita khususnya di DKI terus berbenah. Bahkan sampai sekarang seperti tadi sedang mau meluncurkan apa itu program, memang udah ada nama programnya belum? Kartunya belum. Kartunya ya kartu integrasi. Antar moda. Kalau dari masyarakat sendiri Bang, melihat teman-teman disabilitas dalam menggunakan transportasi, ada kayak mungkin diskriminasi kah atau seperti apa? Ya apa namanya, tanpa menampik ini ya masih banyak sekali apa namanya para petugas transportasi, terutama di mobil-mobil yang kecil yang kecil, kadang-kadang masih ada aja yang kadang-kadang ketika diberhentiin, yang ngeberhentiinnya tunanetra dia tetap jalan walaupun udah dibantu sama non tunanetra atau kita sebut orang malas gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Terus ya kadang-kadang juga di masyarakat juga tidak mau tahu ketika ada apa namanya, atau ada teman-teman padahal di situ ada kursi prioritas. Nah ini mereka kadang-kadang nggak mau ngalah, itu juga masih ada. Jadi masih tetap, tapi alhamdulillah sedikit banyak sudah membaik. Sekarang kan di Transjakarta juga udah ada tanda-tanda khusus, walaupun tandanya juga cuman kursi roda doang. Akhirnya kadang-kadang karena tandanya cuman kursi roda, jadi dipikir cuman yang bawa pakai kursi roda aja, sedangkan yang kita tunanetra yang penting ini kan katanya ini buat kursi roda, kalau dia kan masih punya kaki, sama lah. Kadang-kadang ada yang begitu. Nah kalau dari teman-teman disabilitasnya sendiri nih Bang, ada gak yang karena ke transportasi publiknya masih kurang nyaman, atau karena sikap masyarakat terhadap pengguna transportasi publik dari teman-teman disabilitas sehingga dia kayak males transportasi publik gitu? Ya banyak yang seperti itu banyak. Mereka beralih ke transportasi online, taksi-taksi yang memang biasa ya, karena lebih aksesibel,
lebih gampang ketika mereka mau naik gitu kan, nggak terburu-buru gitu kan. Tapi memang sekarang sih kalau nggak salah dimulai tahun 2016 itu Transjakarta juga memberikan pelayanan adanya mobil Transcare. Nah, ini sebetulnya mobil Transcare itu nggak cuma buat disabilitas, tapi Transcare itu juga untuk lansia gitu kan, cuma disabilitas. Tapi alhamdulillah pada saat ini ya banyak teman-teman yang memang mengakses pelayanan Transcare itu gitu kan, alhamdulillah gitu. Jadi ada luar biasa teman-teman Transjakarta menggulirkan Transcare Jakarta, Transcare ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya, kemarin sempat berhenti karena memang situasi pandemik kan gitu, dan katanya si mobilnya juga dialihfungsikan sementara. Namun alhamdulillah pelan-pelan sekarang teman-teman sudah mulai kembali, pandemi pulih, Transcare diadakan kembali. Karena itu cukup membantu, khususnya untuk teman-teman ini ya, teman-teman yang mereka menggunakan kursi roda, gitu, teman-teman daksa yang mereka menggunakan kursi roda itu sangat membantu sekali, karena memang mahalnya transportasi di DKI Jakarta itu sangat luar biasa. Sekarang transportasi online aja kalau jaraknya lebih dari 5 kilo udah tinggi ya harganya, gitu kan, gitu. 20.000 itu sekali berangkat. Itu sekali berangkat. Sementara ya teman-teman kita kan, kita akui bahwa kemampuan teman-teman kita ini beda-beda gitu. Ada yang menengah ke bawah, tapi mereka harus melakukan perjalanan gitu, karena memang pentingnya mereka mencari bekerja gitu kan gitu. Jadi mau nggak mau mereka menggunakan dengan Transcare ya, alhamdulillah ada cukup membantu gitu. Tapi ini mungkin pertanyaan orang umum, orang awam terkait transportasi publik untuk disabilitas. Banyak pasti yang mikir kayak, ngapain pakai dibikinin yang buat teman-teman disabilitas, orang yang pakai juga nggak ada, jarang. Nah, kalau menurut Mang Ajit sendiri nih sebagai disabilitas atau sebagai DTKJ, peran yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran penggunaan transportasi publik pada teman-teman disabilitas itu seperti apa sih, Bang? Biar masyarakat awam juga ngeliat, oh ternyata udah banyak nih yang pakai, jadi kita harus bikin mereka nyaman juga. Yang pasti ada nggak ada itu harus dibuat. Benar. Nah, karena memang secara regulasi udah ada aturan. Makanya saya terus terang agak sedikit kecewa ketika salah satu pejabat Pemda mengatakan waktu itu juga kebetulan dia memberikan sambutan di acara DTKJ Award. Dia bilang kalau misalnya tidak ada yang menggunakan nanti percuma. Nah, sebetulnya nggak boleh mengatakan kayak begitu gitu kan gitu. Dan faktanya memang masih banyak yang beranggapan seperti itu. Betul, dan nggak usah masyarakat, pejabatnya sendiri ada. Iya, pejabatnya sendiri ada. Nah, ini dia kurang bisa kurang menurut saya dia kurang membaca undang-undang, kurang membaca aturan gitu. Padahal regulasinya udah ada ataupun tidak, fasilitas transportasi berkeadilan itu harus. Oke, benar, poin pertama ya. Iya. Ada atau tidak penggunanya. Betul. Itu harus. Iya, tetap. Dan setiap kemudahan yang didapat oleh teman-teman disabilitas pastinya lebih mudah juga buat non disabilitas gitu, masyarakat umum. Berarti kita sepakat bahwa ada atau tidaknya tetap harus ya. Betul. Berarti salah satu hal yang bisa dilakukan adalah sosialisasi terkait tadi itu aturan. Mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, Mang. Bisa jadi terkait undang-undang, terkait pergub, atau tentang permen, bahwa aturan yang mengatur transportasi publik harus akses, masih banyak yang belum tahu. Ya, yang pastinya ini yang pertama adalah tugas pemerintah. Tugas pemerintah bagaimana mensosialisasikan
khususnya untuk internal mereka sendiri. Benar. Nah, Jangan sampai kadang-kadang- pejabat keluar Iya. lagi omongan kayak gitu ya. jangankan apa namanya masyarakat umum, masyarakat pejabatnya sendiri, mereka rata-rata belum tahu. Contoh kayak undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang tentang penyandang disabilitas. Jangankan departemen lain, Kemensosnya aja, wilayah Kemensos itu belum tentu mereka tahu mengenai undang-undang itu, apalagi kementerian lain. Nah, ini menurut saya ini tugas yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Bagaimana caranya untuk mensosialisasikan ini, terutama untuk pemangku kebijakan, untuk pelaksana tugas. Nah, ini harus untuk misalnya dia nanti ketika menang tender pembangunan dan dan dia adalah pelaksananya. Nah, ini pelaksananya ini harus selain gambaran bangunan yang harus dia laksanakan, aturannya juga harus memahami gitu kan gitu, dan diterapkan gitu kan gitu. Nah, ini kan sementara ini enggak, Gimana itu mau cuman tahu aja enggak. Iya, yang di ini cuman gambar aja, bahwa gambar bla 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 nih kayak begini, tapi fungsinya buat apa, terus ini berdasarkan apa, ini mereka belum tentu tahu gitu. Makanya sekarang maaf ada guiding block yang sebetulnya kan itu kan buat penunjuk jalan teman-teman disabilitas netra, penunjuk jalan. Namun terkadang sembarangan tuh mereka buat, mungkin disangkanya mereka itu buat buat hiasan aja, jadi sembarangan. Kadang-kadang ada yang ditabrakin ke pintu, ada yang ngelewatin tutup got hingga akhirnya kejadian teman-teman waktu itu membahayakan. Ada teman-teman malah yang kejebur got gara-gara dia. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau Bravo sendiri tuh beberapa kali kita juga sering turun jalan buat ngelihat tentang aksesibilitas transportasi publik, kayak banyak halte, bahkan hampir mayoritas masih bentuknya tangga ya. Iya. Jadi kita kayak mikirin nanti kalau kursi roda kayak gimana. Terus juga ketika kita masuk komputer lain, kita juga pernah ngecek masih banyak yang tidak bisa dilewati kursi roda karena tadi tuh sebutannya penghalang ban yang harus akhirnya diangkat. Nah, sedangkan kadang petugas tidak ada. Nah, ini kan yang bahkan mikir kayak ya, yang pastinya bahwa kedepannya insya Allah kemarin kita juga sudah ketemu dengan terutama ini ya PJ dengan direktur waktu itu dengan Pak Yoga, direktur pelaksana. Itu sudah disampaikan bahwa kedepannya akan membuatkan halte penyeberangan untuk sampai kita ke halte itu dengan cara yang mudah. Kedepannya kalau misalnya memang bisa pakai zebra cross, mungkin pakai zebra cross jadi tidak perlu naik. Kalau misalnya memang tidak bisa ya tidak mau itu pakai lift gitu kan gitu. Kedepannya seperti itu gitu kan gitu. Dan ya itu saya sih sering kali mengatakan kepada para pemangku kebijakan masalah transportasi, bahwa ya kalau misalnya ada perencanaan itu seharusnya disabilitas itu bahwa ya dilibatkan gitu dari awal. Iya, ini kan selama ini kalau kasarnya kata kita nih, nih orang-orang awam, ini pemerintah kita kan sok tahu. Iya, sok tahu ya. Jadi wah, ini menurut mereka sudah aksesibilitas, sudah gampang, padahal ternyata belum tentu gampang. Contoh kayak pembuatan kamar mandi aja, di stasiun katanya, wah ini tempat kita udah akses nih katanya, ternyata berundak. Iya, terus ternyata katanya akses terlalu kecil. Nah, ini karena apa? Karena tidak melibatkan teman-teman disabilitas dalam perencanaan. Kira udah dibangun, baru coba buang-buang buang-buang tenaga. Setelah nanti
setelah kita protes, alasannya wah nanti kalau dirubah lagi agak ini Pak, agak lama katanya, soalnya begini-begini ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita bisa lakukan. Nah itu akhirnya begitu. Akhirnya nggak dilonggar juga. Iya, jadi begitu. Jadi kedepannya berarti harapan Mang Ajat sendiri kalau memang ada perencanaan Betul. langsung libatkan teman-teman disabilitas disabilitas gitu kan. Saya yakinlah pemerintah udah tahu banyak sekali organisasi-organisasi disabilitas. Bahkan kita sekarang udah punya konsultan masalah aksesibilitas yang digawangi oleh teman-teman dari Gaun yang pimpinannya Bu Aryani gitu kan gitu. Saya cobalah libatkan mereka dan ya yang pastinya alhamdulillah di TKJ juga kebetulan ada perwakilan, walaupun menurut saya juga bekerja untuk semua, bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, namun setidaknya saya udah ada di situ, jadi tolong libatkan kita gitu aja. Berarti terakhir nih Bang, kalau dari Bravo sendiri misalnya kita ada kayak temuan, kendala atau apapun kayak khususnya yang masih perlu diperbaiki agar lebih akses dan nyaman, berarti kita bisa langsung nih hubungi DTKJ. Boleh, dari yang tadi aja tuh ada Twitter, bahkan mau langsung ke kantor kita nggak masalah. Oh bisa. Kita tiba-tiba bawa data. Betul, nggak apa-apa, kita terima. Dan ini juga berlaku buat seluruh masyarakat. Seluruh masyarakat ya, yang mau ke kantor kita, insya Allah nanti kalau misalnya memang tidak ada ini, di situ juga kita ada staff yang setiap hari bisa melayani. Oke, berarti nanti buat semua penonton podcast ini yang memang mengalami kendala khususnya transportasi publik, bisa langsung aja nih disampaikan ke DTKJ lewat channel-channelnya nanti yang akan kami jelaskan di dalam video. Di keterangan video juga kami akan sertakan alamat ya. Betul. Kita sertakan juga alamat kantor DTKJ, jadi agar transportasi publik ke depannya lebih baik. Ya. Baik. Sesuai dengan moto tadi Bang ya. Apa motonya tadi? Transportasi yang berkeadilan. Adil di sini yang pasti bukan semuanya sama rata, ya kan? Ya. Tapi adalah setiap individu mendapat kenyamanan dan keamanan yang sama. Oke. Baik. Luar biasa ini Mang Ajat. Jadi dapat insight baru terkait transportasi publik, bahwa yang namanya publik itu beragam dan setiap keberagaman harus mendapat pelayanan yang sama, kenyamanan yang sama, agar transportasi publik kita khususnya di DKI ramah dan mulai masyarakat mau mengganti transportasi pribadinya ke transportasi publik, karena ujung-ujungnya adalah biar kemacetan di kota Jakarta menurun. Betul. Berarti harapan kita sama, semoga Indonesia khususnya Jakarta tidak macet, karena capek macet ya Bang. biasa. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir dan sudah menonton. Ya kan, terima kasih buat Mang Ajat selaku narasumber kita hari ini. Terima kasih buat TTKJ, terima kasih buat Bravo dan semuanya. Nantikan broadcast episode selanjutnya. Oh, kita bikin tulisan dengan jargon Bravo. Bravo for disabilitas. Bravo for disabilities, keterbatasan bukan berarti dunia terbatas. Kita tutup broadcast episode 3. Kita tutup broadcast episode 3 kita kali ini dengan jargon Bravo for disabilities. Bravo for ulang ntar jadi tajanan. Bravo for disabilities, keterbatasan bukan berarti dunia terbatas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.